Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bapak Tio di channel Saya Hidup ya, mantan cleaning service yang eh, pengen jadi office boy tapi malah jadi kepengen jadi cover boy malah menjadi office boy ya. Udah gitu dipecat gara-gara minta kenaikan gaji. Nah, terus banting setir jadi guru bimbel tapi bubaran. Terus sekarang nyoba jadi content creator alias YouTuber ya. Mudah-mudahan ini panjang umur dan awet ya. Jadi mohon doanya supaya bisa berkembang biak, ya gitu kan. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas lanjutannya kemarin ya. Kemarin kan UN ini teropong UN fisika SMP ya. Bagian pertama lah. Sekarang bagian kedua yang berikutnya, materinya masih seputar fisika kelas 8 ya. Kelas 8 SMP ya. Jadi soalnya seperti ini nomor 1 ya. Jadi ada suatu dongkrak hidrolik namanya ya. Nah, seperti ini. Di sini ada luas penampang 1, A1, A2. Ini bukan jurusan ya. Kalau zaman saya dulu sekolah jurusan A1, A2 gitu kan. Ini maksudnya luas penampang 1, kemudian ada di sini ada mobil ya. Ini aja deh. Nah, ini A2. Nah, di sini ada mobil. Kira-kira gitu. Nah, ini diketahui A1 itu 51 desimeter persegi, kemudian A2 91 desimeter persegi ya. Jadi luas penampang 1 itu 51 desimeter persegi, luas penampang 2 91 desimeter persegi ya. Nah, terus mobilnya itu berat mobil berarti massa mobil ya. W berat mobil, W mobil itu 2548 ya. 2548 Newton. Nah, ya kan? Satuan berat ya. Ini kalau di kita kehidupan sehari-hari berat itu dinyatakan oleh dengan kilogram atau gram gitu ya. Nah, tapi dalam pelajaran fisika itu berat itu dinyatakan dengan satuan Newton ya. Nah, kalau yang kilogram itu disebutnya massa ya. Jadi massa kilogram, kemudian berat itu Newton. Kalau kita berat itu kilogram gitu ya. Ada sedikit perbedaan. Nah, ini berat mobil 2548 Newton, luas penampang 1 51 desimeter persegi, luas penampang 2 91 desimeter persegi. Nah, karena mau dicuci ya, ini mobilnya mau dicuci, jadi mobil ini harus diangkut ya pakai tongkat hidrolik yang ada di luas penampang kedua ya. Nah, pertanyaannya, jika berat mobilnya sebesar ini 2548 Newton, nah maka berapa minimal berarti apa tuh, gaya angkat F minimal agar mobil dapat diangkat, agar mobil dapat diangkat karena dia mau dicuci ya. Itu. Nah, ini berapa gitu ya. Pertanyaannya gitu. Nah, mungkin ada yang sudah bayangkan, wah nih pasti gue nggak bisa ngerjain nih. Bukan seperti itu, maksudnya membayangkan, oh rumusnya ini gitu ya. Nah, rumusnya adalah kita pakai rumus
eh, begini rumusnya. Rumus dasarnya adalah gini ya, P sama dengan F dibagi A gitu ya. Rumus dasarnya P sama dengan F dibagi A, dengan F itu gaya, kemudian A itu luas penampang ya. Jadi gaya dibagi luas penampang itu sama dengan tekanan ya gitu ya. Ini rumus dasarnya gitu kan. Nah, untuk apa ya? Untuk luas tongkat hidrolik ini itu menggunakan hukum Archimedes ya, hukum Archimedes. Nah, itu rumusnya begini, P1 sama dengan P2 gitu ya. Jadi tekanan di bagian 1 ya, lihat ke sini. Tekanan di bagian 1 sama dengan tekanan di bagian kedua gitu ya. Jadi itu nilainya sama gitu ya. Nah, rumus P itu adalah tadi ya F per A, sehingga kalau P1 maka kita bisa tulis F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2 gitu ya. Jadi gaya pada penampang 1 dibagi luas penampang 1 itu nilainya sama dengan gaya pada penampang 2 dibagi luas penampang 2. Nah, gaya pada penampang 2 itu yang dimaksud adalah berat mobil ya. Jadi mobil itu atau motor, tapi biasanya mobil ya. Jadi berat mobil, nah itu dilambangkan oleh F2. Jadi beratnya berapa newton gitu ya. Nah, itulah F2-nya gitu ya. Karena ini adanya di penampang yang besar, A2 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya F minimal ya, gaya minimal yang diberikan agar mobil dapat diangkat. Nah, itu yang dimaksud adalah F1-nya ya. Jadi di sini ya, F1-nya berapa supaya mobilnya ini F2 bisa diangkat gitu kan. Jadi tinggal dimasukkan rumus di sini yang ada kan. A1 sudah ada, A2 sudah ada, F2 itu berat mobil ada, jadi tinggal ditanyakan F1-nya ya. Jadi berat minimal supaya mobil dapat diangkat gitu ya. Jadi tinggal dimasukin rumus gitu ya. F1 dibagi A1, A1-nya itu 51 sama dengan F2 itu tadi berat mobilnya 2548 2548. Nah, kemudian A2-nya itu adalah luas penampang di mana mobil berada, yaitu 91 desimeter persegi. 91 ya. Jadi F1 per 51 sama dengan 2548 dibagi 91 itu kan. Nah, ini kali silang ya, cara penyelesaiannya kali silang. Jadi misalnya F1 dikali 91 sama dengan 51 dikali 2548 gitu ya. Jadi kali silang ya ke sini ya. F1 kali 91 sama dengan 51 dikali 2548 gitu kan. Nah, F1-nya ya, jadi 51 dikali 2, angkanya kelihatan ya. 51 dikali 2548. Nah, 91-nya pindah ke sini. Nah, pindahnya ini melewati tanda sama dengan ya kan. Nah, saya belum nerangkan ya. Kemarin main pindah-pindah aja, mungkin sebagian ada yang masih bingung. Jadi kalau perkalian itu angkanya kita geser, bilangannya kita geser dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri, itu tandanya berubah ya. Jadi caranya adalah kalau kali itu berubah menjadi bagi, kemudian bagi berubah menjadi kecilan ya. Kali berubah menjadi bagi, kemudian bagi berubah menjadi kali, kemudian tambah itu berubah menjadi kurang, kurang berubah menjadi tambah. Nah, ini tanda kalau angkanya pengen kita geser-geser dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Acuannya apa? Acuannya sama dengan ya. Jadi sama dengan angka di bagian kiri kita pengen pindah ke kanan ya. Jadi ditanda sama dengan, atau dari kanan ke kiri. Itu. Nah, itu tandanya berubah ya. Kalau kali menjadi bagi, bagi menjadi kali, tambah menjadi kurang, kurang menjadi tambah. Tapi kalau misalnya dia digeser-gesernya, dipindahkannya tidak melalui tanda sama dengan, misalnya nih 51
2548. Kita pengen geser 51-nya di kanan, terus 2548-nya di kiri. Nah, itu tandanya tidak berubah ya. Dia tetap ya. Kalau plus tetap plus, min tetap min, kali tetap kali, bagi tetap bagi gitu. Tapi kalau misalnya sudah melewati tanda sama dengan ya, nah itu baru tandanya berubah ya. Sebagai contoh seperti ini kan. 91 itu kita pengen pindahin ke sini. Melewati tanda sama dengan gitu kan. Melewati tanda sama dengan. Nah, terus ini kan kali nih. Titik itu berarti kali. Nah, kali kita pindahkan ke kanan. Nah, kali berubah menjadi bagi. Berarti di sini menjadi bagi ya. Bagi itu per ya. Bagi per. Nah, ini. Nah, dibagi 91. Nah, begitu ya. Jadi kali menjadi bagi. Nah, baginya kita buat begini. Per 91. Jadi F1 sama dengan 51 dikali 2548 dibagi 91 gitu ya. Nah, bagi yang pernah mengikuti tips dan tips cepat menghitung perkalian atau pembagian ya 91 dan 51 itu mungkin masih ingat. Bagi yang sahabat rasa hidup yang baru gabung atau yang sudah lama tapi masih lupa-lupa ingat atau lebih banyak lupanya, nah saya ingatkan lagi. Jadi rumusnya 51 dikali 2548 dibagi 91 gitu ya. Nah, kita bisa hitung 51 dikali 2548 atau bisa juga 2548 dibagi 91 dulu baru dikali 51. Nah, ini yang lebih mudahnya kalau dibagi dulu ya. 2548 dibagi 91 ya kan. Nah, rumusnya adalah sini ABCD dibagi 91 ya, itu adalah, masih ingat ini AD gitu ya. Nah, ABCD dibagi 91 itu hasilnya AD, jadi kiri dan kanannya gitu kan. Nah, di sini kita ambil 2548 dibagi 91 gitu kan. Nah, jadi diambil kiri kanannya aja ya. 2 dan 8. 2 dan 8. Sehingga 2548 dibagi 91 hasilnya 28. Gitu kan. Jadi 2548 dibagi 91 hasilnya 28. Nah, di sini karena tadi F1-nya sama dengan 51 dikali 2548 dibagi 91. Nah, gitu ya. Nah, kan 2548 dibagi 91 ini. Nah, ini 2548 dibagi 91 sama dengan 28 sama. Jadi di sini kita bisa tulis 5 dikali, nah ininya 2548 dibagi 91 diganti ini ya. 2548 dibagi 91 28. Jadi 5 dikali 28. Nah, inilah F1 gitu kan. Nah, terus berapa nilainya? Nah, ini sorry ya, ini 51 bukan 5. Nah, ini 51. Jadi F1 sama dengan 51 dikali 28. Nah, ini perkalian khusus 51. Nah, itu sudah pernah saya ajarkan juga. Jadi rumusnya masih ingat. Jadi rumusnya pindah ke sini ya. Coba 51 dikali AB, maka hasilnya adalah AB per 2, terus di sini AB. Nah, begitu ya. Jadi AB per 2 AB. Jadi 51 dikali AB. Nah, sekarang AB-nya 28. 51 dikali 28. Jadi rumusnya adalah AB per 2 berarti 28 per 2 ya. 28 per 2, terus ini 28. Nah, hasilnya adalah 28 dibagi 2 itu 2 dibagi 2 1. 8 dibagi 2 4. Ini 28-nya tinggal nyalin. Sehingga hasilnya 1428. Nah, inilah F1-nya ya. Jadi F1-nya atau gaya minimal ya, gaya minimal supaya mobil bisa diangkat itu adalah 1428. Satuannya Newton. Nah, gitu. Oke. Satuannya Newton. Oke. Mudah-mudahan paham, karena ini saya neranginnya dari awal ya, rumus-rumusnya seperti ini gitu kan. Jadi nggak kok tahu rumusnya begini. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Pertama seperti ini, kemudian dipecah seperti ini gitu kan. Nah, sampai masuk ke rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya juga sudah saya ingatkan kembali ya. Pembagian 91 perkalian 51 gitu ya, seperti ini. Nah, itu jadi tinggal masuk ke rumus, tidak ada yang sulit. Ini malah nggak usah mikir, tinggal nyalin. Terus kalau yang 51 yang berpikir cuma pembagian 2, nah, gampang pembagian 2 ya itu. Jadi nggak susah gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan kalkulator. Oke. Nah,
seperti ini pembahasannya. Jadi gaya minimal supaya mobil bisa diangkat itu 1428. Nah, makin besar lebih bagus, tapi kalau di bawahnya dia belum bisa ngangkat gitu ya. Oke, seperti itu, mudah-mudahan paham. Kalau yang masih bingung nanti lihat lagi dari awal gitu kan, pelan-pelan, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham gitu ya. Saya yakin penjelasannya itu mudah untuk diikuti karena saya menjelaskannya sebelum melakukan ini. Saya simulasi terus saya terangin pelan-pelan gitu kan, tanya sama yang sekeliling gitu kan, kiri kanan depan belakang atas bawah, bingung apa enggak gitu. Kalau mereka sudah paham semua baru saya terangkan. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi tidak perlu jago matematika, tidak perlu menjadi spektakuler dalam matematika, tidak perlu menjadi seorang yang hebat dalam matematika gitu kan. Tidak harus menjadi paman, bisa saja ponakan gitu ya untuk bisa mengerjakan MTK. Yang penting asal kita mau mengikuti teknik-teknik trik yang diterangkan di channel Saya Hidup bersama Pak Tio, insya Allah itu orang yang tidak paham MTK pun atau tidak paham fisika itu jadi gampang gitu kan. Oh iya benar juga ternyata gini-gini gitu. Yang penting kita mau mengikuti tips dan triknya gitu, dan memahami rumusnya, bukan menghafal. Kalau menghafal lupa gitu ya, kalau habis ujian, selesai ujian lupa. Tapi kalau memahami itu insya Allah sampai akhir hayat bisa diturunkan ke anak cucu itu, seperti itu. Oke, begitu. Nah, ini nomor 1. Nah, sekarang ke nomor 2 ya. Nomor 2 nya soalnya tentang tekanan hidrostatik ya. Jadi rumus dasarnya dulu ya. Jadi pH, jadi tekanan hidrostatik. Nah, jadi P itu berasal dari kata pressure bahasa Inggris ya, artinya tekanan ya, bukan tekanan hidup ya, pressure. Nah, kemudian H itu hidrostatik, hidro air, statik tetap. Jadi air tetap air, bukan berarti dia tetap jadi air. Jadi maksudnya tekanan yang terjadi pada saat air itu tidak bergerak diam gitu ya. Jadi tekanan hidrostatik. Nanti ada tekanan yang airnya bergerak, itu ada lagi ya rumusnya. Jadi untuk pertama ini pH tekanan hidrostatik. Nah, rumusnya adalah rho GH, bukan rho huruf hijaiyah ya, rho GH, di mana rho itu adalah massa jenis, bukan masa lalu ya. Masa lalu itu tinggal kenangan, nggak usah diingat-ingat. Ini massa jenis, satuannya kita pakai satuan internasional ya, kilogram per M per V, kilogram per meter kubik ya, meter kubik ini ya, massa jenis internasional. Kemudian G itu gaya gravitasi bumi, gravitasi. Nah, gravitasi bumi itu di setiap tempat berbeda-beda ya. Jadi misalnya di Indonesia, di Amerika atau di Malaysia atau di Rusia gitu itu beda-beda. Tapi secara umum itu biasanya antara 9,6 sampai 9,9 ya tekanan ya gitu. Nah, untuk dalam perhitungan matematik fisika untuk mempermudah itu dibuat gampang ya, 10 gitu ya. Jadi di sini kita pakai ikut yang biasanya gravitasinya kita ambil yang nilainya 10 meter per detik kuadrat, biar gampang hitungnya. Karena kalau 9,4 nanti walaupun ada tips dan trik cepatnya, tapi kalau ada yang mudah itu lebih gampang lagi ya. Seperti itu. Kemudian H. Nah, H itu tinggi ya, bukan tinggi dari benda yang diukur. Tinggi benda yang diukur, dari satu acuan. Nah, itu ya. Nah, acuannya. Nah,
Sekarang contoh soalnya biar paham, karena kalau cuma rumus nanti bingung ya. Saya juga kalau guru nerangin bingung, tapi kalau udah dijelasin tambah bingung, enggak, jadi rada paham dikit gitu. Nah kalau pas dikasih soal baru jadi tambah paham gitu ya. Nah, contohnya misalnya, jadi ada suatu kolam nih gitu kan. Itu kan, nah ini di dalam kolam ini ada seorang penyelam gitu kan. Wah, penyelam apa semut ya, ya mirip-mirip lah. Jadi ada seorang penyelam lagi berada di suatu kolam. Nah itu, jadi di sini tinggi benda yang diukur dari suatu acuan. Jadi ini ada permukaan kolam. Nah ini jarak dari permukaan kolam menuju orang ini gitu ya. Nah itu yang disebut tingginya. Nah ini adalah haknya itu. Nah di sini haknya itu 26 desimeter ya. Haknya 26 desimeter. Ya, jadi tinggi dari perenang ke menuju permukaan air. Itu. Nah, kemudian gravitasinya 10 sudah tadi, gravitasi 10 GHA, massa jenis ya. Nah, ini massa jenis airnya, massa jenis cairan itu nilainya 960. Jadi rho-nya 960 kilogram per meter kubik. Nah, terus ditanyakan tekanan hidrostatiknya gitu kan. Jadi tekanan hidrostatik di sini adalah tekanan air yang diterima oleh penyelam ya. Jadi kalau kita ada di permukaan kolam itu nggak terasa, tapi kalau kita makin ke dalam, nah itu terasa tuh ya, tekanannya tuh makin terasa, terutama di bagian kuping ya. Itu bagian yang profesional maupun yang pemula itu pasti akan terasa tuh di bagian kuping gitu. Makin ke bawah itu dia makin tinggi gitu kan, seperti itu. Nah, ketinggian kedalaman rata-rata itu seorang itu biasanya sampai 20 meter, sudah diteliti ya. Jadi di bawah 20 dia paru-parunya bisa pecah, terus gendang telinganya pecah gitu kan. Jadi harus di atas 20 ke atas, jangan di 20 ke bawah. Tapi kalau mau nyoba adrenalin nggak apa-apa sih gitu kan. Oke, nah terus pertanyaan, jadi tekanan hidrostatiknya berapa ya? Tinggal masukkan rumus ya di sini. Jadi pH-nya sama dengan rho GH, rho-nya 960 dikali gravitasinya 10 dikali H. Nah, H-nya di sini 26 desimeter ya. Nah, satuannya dibuat internasional yaitu meter ya. Nah, desimeter ke meter itu dia turun 1 apa tuh angkanya, jadi 26 jadi 2,6. Jadi 26 desimeter dipindah ke meter itu menjadi 2,6 ya, 2,6 meter. Nah, ini tinggal masukkan rumus ya. Ya, 10 dikali 2,6 itu menjadi 26. Ini 960 tetap 960 dikali 26. Nah, hasilnya gini. Nah, ini 960 dikali 26. Ini saya pernah ajarkan perkalian khusus 26 ya. Masih ingat ya. Jadi caranya adalah, nah ini kan 2 digit ya. 2 digit 96. Nah, ini 3 digit bagaimana? Nah, ini kan ada 0. Nolnya sementara kita singkirkan dulu ya. Nanti kalau udah selesai baru nolnya dimasukin lagi gitu. Jadi kita hitung 96 dikali 26 dulu gitu kan. Nah, rumusnya adalah begini ya. Jadi 26 dikali A ya, 26 dikali AB ya, itu sama dengan AB per 4 ya, AB per 4 terus di sini AB lagi gitu ya. Jadi di sini, nah AB-nya kan ini 96 ya. Jadi 26 dikali 96 sama dengan 96 per 4. Nah, ini 96. Nah, gitu ya. Nah, 96 dibagi 4. Nah, 9 dibagi 4 itu kan belum bisa, ini dikurangin dulu 1. Jadi 9 kurang 1 8 ya. 8 dibagi 4 itu 2. Nah, 1 dengan 6 digabung ya. Masih ingat ini metode Tio ya, saya sebutnya 16 dibagi 4 ya. Itu 4. Nah, ini 96 kita gabungin. Nah, gitu. Jadi dengan menggunakan metode Tio 96 dibagi 4, hasilnya 96 kita salin. Nah, sehingga 26 dikali 96 itu 2496 itu kan. Nah, berhubung tadi nolnya kita
umpetin dulu, kita simpan. Sekarang kita tulis lagi ya. Jadi di sini kan ini 960. Nah, ini tinggal kita masukin lagi di sini. Nah, gini 24960. Nah, seperti itu. Jadi itu tekanan hidrostatiknya ya. Inilah tekanan hidrostatik air penyelam itu. Jadi penyelam itu mengalami tekanan hidrostatik sebesar 24.960 itu ya, Newton. 24.960 Newton per meter satuannya ya, tekanan. Oke, begitu. Nah, itu tekanan hidrostatik. Jadi artinya tekanan penyelam yang diterima tekanan yang diterima oleh penyelam ya. Jadi oleh air ya ini gitu kan. Itu nilainya sebesar 24.960 Newton per meter ya, begitu. Oke, mudah-mudahan paham. Kalau belum paham juga lihat dari awal, jangan di skip ya, nonton full biar nggak agak mandiri gitu kan. Saya setelah merancang untuk supaya mudah dipahami gitu kan. Tapi kalau masih bingung tadi lihat dari awal pelan-pelan, jangan di skip. Kalau masih belum paham juga bisa kirim nanti kritik dan saran atau pertanyaan yang masih bingung di kolom komen gitu kan, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Masih kuat? Oke. Nah, kalau masih kuat Pak Tio, pokoknya kalau Pak Tio nerangin mau berjam-jam kita kuat gitu kan, khawatir gitu ya. Oke, nah sekarang itu lanjut ke nomor 3 ya. Nah, ini deh, resonansi. Ini ada suatu kolom udara ya. Jadi ada suatu tabung itu kan. Nah, ini diisi air nih gitu kan, diisi air. Nah, ini ada bagian yang tidak diisi air ya. Jadi ini air, ini ada bagian yang tidak diisi air. Nah, ini disebutnya suatu kolom itu. Nah, ini kolom ini dia mempunyai tinggi ya, dari sini ke sini ya. Nah, ini H itu kan. Nah, seperti itu, mempunyai tinggi. Nah, ini kolom. Nah, ini tinggi kolom. H itu tinggi kolom udara. Ini kolom udara. Tinggi kolom udara. Itu kan. Nah, nilainya itu adalah 0,2 meter. Tingginya 0,2 meter ya. Nah, kemudian di sini ada garpu tala, bukan garpu buat makan ya. Di sini ada garpu tala gitu ya. Nah, jadi kalau garpu tala itu kita bunyikan kueng gitu kan. Nah, dia kan bergetar kan. Nah, bergetar, nah dia akan getaran itu akan mampir ke kolom ini dan nanti akan membentuk suatu resonansi gitu. Katanya gitu ya, resonansi. Nah, resonansi ini itu bisa berkali-kali, jadi lebih dari satu kali gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika frekuensi udara pada saat beresonansi itu nilainya 125 ya, F frekuensi udara, frekuensi itu nilainya 125 Hz. Nah, gitu ya. Frekuensi udara 125 Hz dengan tinggi 0,2 meter. Nah, kemudian pada saat beresonansi, terus ditanyakan berapa kecepatan suara pada saat dia beresonansi. Jadi berapa kecepatan suara saat garpu tala beresonansi gitu kan, beresonansi yang pertama kali. Nah, gitu. Nah, tadi sudah dikatakan di awal resonansi ini bisa lebih dari satu kali ya gitu kan. Nah, ini pertanyaannya yang ditanyakan kecepatan
suara di udara ya, pada saat garpu tala beresonansi untuk yang pertama kalinya gitu kan. Nah, rumus kecepatan suara itu adalah seperti berikutnya bagi yang lupa atau belum tahu. Nah, ini dikasih tahu rumusnya itu V sama dengan, ini bukan selepetan kebalik ya, atau huruf Y kebalik. Wah, Tio, itu huruf Y-nya kebalik, bukan begitu. Ini lambang dari huruf apa ya? Huruf Romawi kayaknya ya. Huruf Yunani itu lambda ya, dibaca lambda dikali. Nah, ini lambda, bukan tarian lambda, jadi lambda. Jadi kayak huruf Y kebalik itu. Saya juga waktu diterangin guru gitu, Bu, itu huruf Y-nya kebalik. Oh, bukan, itu diketawain itu sama yang udah ngerti ya. Nah, lambda dikali F tadi ya, frekuensi ya. Nah, gitu. Jadi kecepatan di udara itu lambda dikali frekuensi. Nah, di mana V itu kecepatan suara, kemudian lambda itu panjang gelombang. Jadi ternyata gelombang itu bisa diukur ya, panjangnya gitu ya. Jadi punya panjang gitu. Panjang gelombang satuannya meter. Kecepatan suara ini meter per detik. Terus frekuensi satuannya hertz ya. Ini frekuensi satuannya hertz. Ada kaki 1000 lewat, dia harus waspada. Nah, frekuensi hertz. Nah, terus apa lagi? Nah, kemudian yang ditanyakan tadi apa, kecepatan suara pada saat garpu tala beresonansi untuk yang pertama kalinya. Nah, di sini tinggi udara ya, tinggi udara itu ada, jika jadi aturannya gini, jika resonansi yang pertama kali pada resonansi ke-1 itu rumusnya adalah ya, tinggi udara adalah 1/4 lambda ya. Jadi tinggi udara H itu sama dengan 1/4 lambda. Nah, kemudian resonansi kedua itu H sama dengan 3/4 lambda. Resonansi ketiga H-nya itu 135. Jadi dia membentuk bilangan ganjil ya. Per 4-nya sama tapi atasnya itu membentuk bilangan ganjil 135. Dan seterusnya ya. Jadi kalau mau dicari resonansi ketiga, keempat, dan seterusnya begitu membentuk bilangan ganjil. Nah, yang ditanyakan adalah resonansi yang pertama. Jadi kita pakai yang ini ya. Resonansi pertama H-nya 1/4 lambda. Nah, seperti itu kan. Jadi H 1/4 lambda. Nah, ini kita masukkan ke rumusnya. Kan rumusnya kan V sama dengan lambda kali F. Jadi rumusnya V sama dengan lambda kali F. Nah, karena di resonansi pertama maka lambdanya tadi kita pakai H 1/4 lambda ya kan. Nah, kalau H 1/4 lambda maka lambdanya berapa? Jadi lambdanya berapa H gitu ya. Nah, H 1/4 lambda. Jadi lambdanya berapa H? Ya udah dikebalikan aja, 1/4 dibalik menjadi 4/1. 4/1 itu 4 dibagi 1. Berarti 4 ya, 4H ya. Nah, jadi lambdanya 4H. Nah, lambda 4H kita masukkan di sini. 4H itu berarti 4 dikali H, kemudian F. Nah, udah tinggal masukin rumus 4 dikali H. H-nya tadi 0,2 meter ya. 4 dikali 0,2 meter, terus F-nya 125. Kelihatan ya, kelihatan. F-nya 125. Nah, sudah. Dikalikan 4 dikali 0,2 itu 0,8 dikali 125. Nah, ini masih ingat saya pernah memberikan tips hitung cepat perkalian 125 ya, perkalian pembagian 125. Nah, masih ingat? Kalau misalnya, mudah-mudahan ingat. Kalau misalnya lupa, jadi saya bikin gini rumusnya ya. Jadi 125 dikali A itu sama dengan A per 8 ya. Terus di sini nolnya 3 kali. Nah, gitu ya. 125 dikali A itu sama dengan A per 8, 0 3 kali. Nah, ini tinggal kita masukin 125 dikali A-nya 0,8 ya. Jadi di sini 125 dikali
A-nya 0,8 dikali 0,8 jadi 125 dikali A per 8, 0,8 per 8, 0,8 per 8. Nah ini nolnya 3 kali ya. Nah 0,8 dibagi 8 itu 0,1 ya, 8 dibagi 8 kan 1, jadi 0,8 dibagi 8 0,1. Nah 0,1, nah ini kan nolnya 3 kali, nolnya 3 kali berarti kita hitung dari sini 3 kali, 1, 2, 3, atau begini deh. Nah gini ya, 0 3 kali itu maksudnya 1000 ya, jadi 0,1 dikali 1000. Nah jadi ini 0,1, ini 0, nya hilang jadi 1. Nah ini mundur 1 kali, 1000 dikurangin 1 nolnya jadi 100. Itu ya cara ngitungnya. Jadi ini kecepatannya, ini adalah kecepatan ya, kecepatan suara pada resonansi yang pertama, yaitu 100, satuannya meter per detik gitu ya. Jadi V-nya sama dengan 100 meter per detik. Itu kecepatan pada frekuensi yang pertama, resonansi yang pertama ya. Oke, mudah-mudahan paham ya, tidak ada yang susah selama mengikuti tips dan trik cepat yang diajarkan oleh Bapak Tio di channel Rasa Hidup gitu ya. Mudah-mudahan paham. Biasa kalau masih belum paham, ikuti dari yang pertama, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri gitu ya. Kalau masih bingung juga, kirim pertanyaan, jawaban, kritik dan saran di kolom komen gitu. Oke. Sahabat Rasa Hidup masih kuat? Nah, oke. Nah, kayaknya ada di belakang katanya, Bapak Tio, saya sebenarnya kuat, cuman perut saya keroncongan. Yaudah kalau gitu kita break dulu, kita lihat nanti di episode berikutnya. Sekarang yang mau makan, yang udah mulus dari tadi mau nahan, silakan gitu ya. Pokoknya itu nanti kita lanjutkan ke episode yang berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, klik subscribe sama kolom komen ya. Dan channel lonceng ya, supaya channelnya bisa berkembang biak dan bisa diikuti oleh pada episode-episode berikutnya gitu. Jangan lupa ini gratis ya, tidak perlu bayar gitu kan. Jangan mau kalau disuruh download atau disuruh transfer uang, itu modus ya gitu kan. Seperti itu ya, pokoknya yang free gitu kan. Bayarnya cukup dengan tadi itu, klik like, subscribe sama tekan tombol lonceng dan kirim komentar aja gitu kan. Seperti itu ya di tempat yang telah disediakan. Oke, begitu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anak murid kita yang sebentar lagi menghadapi UN ya gitu kan. Seperti itu, supaya tidak gagal mandiri gitu. Dan bisa ini orang tua murid yang selama ini kesulitan loading mulu, itu bisa mengajarkan ke anak muridnya supaya lebih paham gitu, dan bisa berprestasi, bisa menjadi juara kelas kalau perlu ranking 0 gitu kan, bukan cuma ranking 1 aja gitu kan. Dan juga bermanfaat untuk tetangga kita di kiri kanan, karena mereka juga punya anak-anak gitu ya. Kasih tahu bahwa di sini ada channel Rasa Hidup yang bisa diikutin gitu kan, biar bisa